Hai sahabat Bunda, perkenalkan, nama Bunda Nila. Bunda Nila adalah pengelola Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang dan juga Ketua 2 Himpaudi Pusat Bidang Diklat dan Litbang, serta dosen tetap S1 PG PAUD Universitas PGRI Semarang. Kali ini Bunda Nila akan berbagi dengan sahabat Bunda tentang taksonomi Bloom. Berawal dari tahun 1950-an, dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak adalah butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom dan kawan-kawan berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan dengan level yang tinggi harus melalui level yang rendah. Taksonomi Bloom mengalami revisi. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Laurin Anderson Krathwohl, dan para ahli psikolog aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut harus dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif saja. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dan kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Perubahan hampir terjadi di semua level hierarki. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan level 6. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level pertama, knowledge diubah menjadi remembering atau mengingat. Pada level kedua, comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada level 3, application diubah menjadi applying atau menerapkan. Pada level 4, analysis menjadi analyzing atau menganalisa. Pada level 5, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6 tetapi dengan perubahan mendasar yaitu creating atau mencipta. Pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai. Perubahan istilah pada pola level taksonomi Bloom yang baru dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat skema ini. 3 level. Pertama adalah low order thinking skill, yaitu remembering, understand, apply. Kemudian 3 level berikutnya yang teratas adalah higher order thinking skill, analyze, evaluating, dan creating. Nah, teman-teman, sahabat Bunda, sama dengan sebelum revisi. 3 level pertama terbawah merupakan low order thinking skill. Sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Sebelum kita menerapkan, maka kita harus memahaminya lebih dahulu. Sebelum kita menganalisa, maka kita harus menerapkannya lebih dahulu. Sebelum kita mengevaluasi, maka kita harus menganalisa dulu. Sebelum kita berkreasi atau mencipta sesuatu, maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, dan mengevaluasi. Beberapa kritik dilemparkan kepada penggambaran piramida ini. Ada yang beranggapan bahwa semua kegiatan tidak selalu harus melalui tahap yang berurutan. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja tergantung kreasi tiap orang.
Namun demikian, memang diakui bahwa pentahapan cocok untuk proses pembelajaran yang terintegrasi. Kritik lain mengatakan bahwa higher level, yaitu menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta, sebenarnya bersifat setara sehingga bentuk segitiga menjadi seperti ini. Nah, marilah kita sekarang akan mencoba praktek dengan menggunakan tema jeruk. Ada jeruk, beberapa jeruk yang Bunda bawa. Nah, yuk kita praktek bagaimana ya caranya kita bisa berkomunikasi dengan anak usia dini dengan menggunakan taksonomi Bloom dari low order thinking skill ke higher order thinking skill. Ayo kita bersama-sama praktekkan. Sahabat Bunda, sekarang mari kita praktek dengan buah jeruk. Level pertama adalah mengingat. Anak-anak kita ajak untuk mengingat nama buah jeruk. Anak-anak, ini apa namanya? Buah jeruk Bunda. Itu level mengingat. Lalu kita ajak anak untuk mengetahui berbagai macam buah jeruk. Jenisnya, ukurannya, dan juga warnanya, serta rasanya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halaman ya, di halaman. Tadi Bunda Ali sudah bawa keranjang, isinya apa tadi? Isinya jeruk, ya. Nah, ya. Kira-kira teman-teman tahu? Iya, ada jeruk. Iya, ada jeruk. Jeruknya ada di mana-mana. Tahu nggak, teman-teman, jeruk, tanaman jeruk ini berasal dari siapa yang menciptakan? Allah. Iya, Tuhan Allah. Tuhan itu kan menciptakan ada tumbuhan, ada binatang, ya, makhluk hidup itu ada manusia, tanaman, dan binatang. Salah satunya sekarang adalah tentang tanaman. Nah, tinggalnya di mana? Allah tinggalnya di surga. Sekarang tanaman jeruk ini yang menciptakan adalah Allah, adalah Tuhan atau Allah. Kira-kira mana yang bisa kita petik ya? Itu lagi, Yang mana? Itu. Iya, ini sama yang dipegang Javin lebih sama nggak ya? Kira-kira di antara ini yang sama dengan di tanaman ini jeruk yang mana? Ini ya. Oh iya, bener, ini asam. Ini namanya jeruk nipis ya. Jeruk nipis ya. Oke. Yuk. Sekarang kita bawa jeruknya ke sana yuk. Teman-teman, sekarang kita mau mengurutkan ukuran dari buah-buah jeruk ini ya. Yang mau bantu Bunda Ali siapa? Kira-kira kita urutkan yuk. Buah jeruknya ini. Dari siapa lagi? Dari Asam dulu. Dari yang terbesar sampai yang kecil. Coba Asam. Lalu letakkan sini saja. Oke. Kira-kira? Kamu mau bantu?
mau cium? Kamu hirup aromanya seperti apa? Ada mama buah. Oke, coba sekarang kalau yang mana lagi? Aku dari ini. Oke, berarti coba ya, kalau Bunda cium langsung dari kulit luarnya ini bisa kalian hirup nggak? Coba kalau nggak salah, bisa menghirup sesuatu nggak? Nggak enak. Baunya enak. Kurang ini ya. Oke, sekarang aromanya. Oke, sekarang kita coba kita belah dulu ya. Yang ini. Ada yang Bunda harus potong, ada sepertinya buah jeruk yang bisa kalian kupas langsung dengan tangan. Oke, kita yang dikupas langsung dengan tangan, coba Javin boleh kupas buah jeruk yang ini. Sama Bunda harus minta tolong kupaskan jeruk yang ini. Bunda mau memotong buah jeruk ini dengan pisau ya. Iya. Nah, kira-kira kita langsung bisa mencium aromanya nggak ya? Oke, ini sudah Bunda belah. Iya. Sekarang yang ini ya. Ini juga sudah Bunda alis belah. Iya. Agar kita tahu bisa membedakan aroma jeruk-jeruk ini. Apakah aromanya itu sama semua atau mungkin di antara buah-buah jeruk ini ada aromanya yang berbeda satu dengan yang lain. Oke. Sekarang kita mau mencium aromanya ya. Coba Aku yang ini. Bunda beri kesempatan Azhar. Bisa mau cium aroma buah jeruk yang mana? Itu jeruk baby. Jeruk baby. Oke. Lalu jeruk buah dan jeruk lemon aromanya coba. Kurang aromanya. Kita naik lagi ke level 2. Anak-anak memahami bagaimana rasa buah jeruk. Ini ada jeruk baby yang biasanya diminum, sebelum diminum diperas dulu. Kemudian ini jeruk keprok yang harus dikupas, lalu kemudian dimakan. Wah, rasanya bagaimana ya? Anak kita ajak untuk memahami. Kemudian selanjutnya adalah jeruk peras. Jeruk peras ini biasanya digunakan untuk membuat wedang jeruk atau es jeruk. Nah, lalu yang paling kecil adalah jeruk nipis. Bagaimana rasanya jeruk nipis? Kita ajak anak-anak untuk mencoba. Oke, kalau gitu kita langsung merasakan ya. Ya, udah potong dulu ya. Oke. Sekarang kita mau merasakan sebentar. Tapi ada bijinya itu. Kalau teman-teman boleh mencoba. Ini jeruk baby. Ya, ini jeruk baby. Ya, silakan ambil. Ini belum potong. Jeruk baby. Ini jeruk Aku baby. suka yang ini. Tadi jeruk wedang. Ini gimana rasanya? Aku mau pas. Ada. Oke. Sama juga. Dia malah Apakah sama antara jeruk keprok dan jeruk baby? Tadi apa rasanya? Apakah ada yang berbeda? aku Atau nggak mau dulu baby. kok ada yang asin kata Hasan? Jeruk mana yang kamu coba tadi rasanya asin? Yang Nah, enak ini. Oh, itu kecut. Kak Sala bilangnya kecut. Ini enak itu apa rasanya? Ketika anak-anak mencoba semuanya, maka anak-anak akan berusaha untuk memahami. Oh, ternyata ada ya, rasa jeruk ini berbeda-beda. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, dan ada yang rasanya sangat asam. Lalu setelah itu kita naikkan level anak-anak ke level mengaplikasikan. Kita akan ajak anak praktek untuk membuat es jeruk. Kalau anak-anak tidak suka es, boleh hanya minuman jeruk saja. Yuk kita praktek untuk membuat minuman jeruk. Apa yang kita gunakan ya? Pertama adalah buah jeruknya. Lalu
perasannya. Jangan lupa ada pisau, hati-hati menggunakan pisau. Lalu kita siapkan gelasnya dan ada gula. Lalu ada air putih. Nah, sahabat Bunda, kita bisa praktekkan dengan memotong, lalu kita peras, lalu setelah itu kita tuang ke dalam gelas. Lalu setelah itu kita beri gula dan kita beri air. Lalu kita aduk. Yang kita coba pertama tadi adalah jeruk baby. Lalu kita bandingkan dengan jeruk peras. Apa bedanya? Yuk kita sekarang membuat minuman jeruk dari jeruk peras. Kita potong jeruk perasnya, lalu kita peras, lalu kita ambil gula, lalu beri air, setelah itu kita aduk-aduk. Lihat bagaimana perbedaannya. Anak-anak kemudian mencicipi, oh ternyata air jeruk baby dan air jeruk peras berbeda rasanya. Lebih asam yang jeruk peras, jeruk baby lebih manis. Itulah level keempat. Anak-anak menganalisa. Menganalisa bisa dengan membandingkan, kemudian dia akan merasakan bagaimana perbedaannya, rasa jeruk satu dengan yang lain. Lalu setelah itu mereka evaluasi, mana ya jeruk yang paling enak, mana ya jeruk yang aku suka. Kalau jeruk nipis, maka rasanya sangat asam. Supaya aku bisa meminumnya, aku harus memberi tambahan gula pasir. Kemudian kita naikkan lagi menjadi level 6. Tadi sudah level 5, yaitu mengevaluasi, lalu kita naikkan ke level 6. Level 6 kegiatannya adalah anak-anak boleh mengkreasi segala macam minuman yang diberi bahan jeruk. Dan juga boleh menggunakan buah-buahan yang lain untuk mengkombinasi dengan es buah jeruk. Teman-teman, sekarang Bunda sudah menyediakan berbagai macam buah juga selain buah jeruk ya. Nah, tadi oke. Ada siap mau bikin ya, mau membuat ya? Oh ya. Oke. Tapi boleh mau membuat apa? Kakak Samu mau buat apa? Mau buat infus water atau Aku udah mau kasih. Cilo mau buat apa Cilo? Sebuah. Oh sebuah. Asa mau buat apa? Jeruk. Ya, jeruknya mau dibuat apa nanti? Dibuat menjadi sebuah minuman, sebuah atau infus water. Nah sekarang tadi yang apa Cilo ambil gelas mana? Misalnya ada sebuah ditambah dengan jeruk, ada juga jus jeruk dan ditambah lagi dengan susu. Silahkan anak-anak boleh berkreasi sesuai dengan gagasannya. Oke, sekarang Salma mau beli apa ini? Sup buah. Oke. Itulah level 6. Guru tidak memerintahkan anak-anak untuk mencampur buah-buahan itu, tetapi anak memiliki ide gagasannya sendiri
dan dia akan mencoba menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi lagi. Begitu sahabat Bunda, semoga apa yang Bunda sampaikan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan di lembaga PAUD sahabat Bunda semuanya. Sahabat Bunda, itulah praktek untuk mengajak anak berpikir ke tingkat yang lebih tinggi atau higher order thinking skill. Mudah bukan? Nah, bagi sahabat Bunda yang masih penasaran dan ingin bertanya, boleh menulis di kolom komentar ini. Bunda Nila akan membuatkan video sebagai jawabannya. Video berikutnya dalam edisi Q&A. Oke, sahabat Bunda, selamat mengaplikasikan, selamat mempraktekkan bersama murid-murid tercinta. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Q&A. Sahabat Bunda, jika senang dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe.